Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita masuk pada pertemuan yang kedua, masih dalam pembahasan Al-Qawaidul Fiqhiyah, yang mana pada pertemuan kemarin telah kita bahas tentang ta'riful qawaidil fiqhiyah, definisi dari qawaid fiqhiyah, demikian pula maudhu'u ilmil qawaidil fiqhiyah, ahamiyatu ilmi qawaidil fiqhiyah, fawaidu ta'allumil qawaidil fiqhiyah. Yang mana kemarin telah kita bahas pembahasan ini, yang intinya adalah bahwasannya betapa pentingnya qawaid fikih itu, yang mana qawaid fikih ini adalah sebuah kaidah-kaidah umum, ya, kaidah-kaidah yang sifatnya itu umum sehingga meliputi sejumlah masalah fikih. Betapa banyak masalah-masalah fikih yang masuk dalam kaidah tersebut, yang mana dengan melalui kaidah tersebut dapat kita ketahui sejumlah masalah-masalah fikih yang berada dalam cakupannya. Dan insya Allah pada kesempatan pertemuan kedua ini kita akan kembali yang muqaddimah kedua, karena betapa pentingnya muqaddimah, ibarat sebuah madkhal, ya, pintu masuk untuk belajar ilmu qawaid fiqhiyah. Kita akan memahami atau mempelajari tentang anwa'ul qawaidil fiqhiyah, macam-macam qawaid fiqhiyah, ya, pembagian qawaid fiqhiyah, yang mana pembagian ini dibagi berdasarkan ruang lingkupnya, yang insya Allah akan kita bahas satu per satu bi'idnillahi ta'ala. Langsung saja yang pertama, awalan al-qawaidul fiqhiyah al-kubra, ya, kaidah-kaidah fikih yang besar, ya. Yang kedua, sanian al-qawaidul fiqhiyah as-sughra, kaidah fikih yang sifatnya kecil. Kalau ini kubra berarti ruang lingkupnya itu besar, dan ini kaidah fikih yang sughra, yang kecil, yang mana sebagian kaidah-kaidah fikih yang sughra ini masuk dalam cakupan qawaid fikih kubra. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Dan yang ketiga adalah qawaidul madhabiyah, ya, kaidah madhab tertentu, yang mana penjabaran dari pembagian qawaid fikih ini, baik kubra, sughra maupun madhabiyah, akan kita rinci lebih lanjut lagi. Awalan al-qawaidul fiqhiyah al-kubra. Pembagian yang pertama adalah kaidah fikih besar. Wahiyya allati tudammu ma la hasra lahu min al-furu'. Ya, qawaid fikih kubra adalah kaidah yang masuk pada dalamnya masalah-masalah fikih yang tidak terbatas jumlahnya. Ya, sehingga kaidah fikih kubra ini masuk dalamnya, ya, bab masalah salat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Banyak sekali permasalahan-permasalahan fikih yang masuk dalam kaidah fikih kubra di sini. Wa yuqsadu biha al-qawaidul kubra al-khamsu al-ma'mulu biha fi kulil madahib. Dan yang dimaksud dengan kaidah kubra di sini adalah kaidah kubra yang jumlahnya 5, yang diamalkan oleh seluruh madhab, ya. Wa hadhil qawaidu bi musabati arkanil fiqhil islami. Yang mana kaidah-kaidah kubra ini adalah kedudukannya seperti rukun dalam fikih Islami. Al-qawaidul fiqhiyah kubra, yang pertama adalah kaidah al-umuru bimaqasidiha, ya. Seluruh perkara itu tergantung pada maksudnya, tergantung pada tujuannya. Ini adalah sama dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Ini kaidah yang sangat penting sekali, ya. Kenapa? Karena seluruh amalan itu tergantung pada niatnya.
diterima tidaknya amalan itu tergantung niatnya apakah ikhlas atau tidak. Ya. Dan pentingnya kaidah ini juga, apakah amalan yang hukumnya itu mubah bisa bernilai ibadah atau tidak tergantung niat. Ya. Demikian pula kaidah ini untuk membedakan perbuatan biasa, adat, kebiasaan, ya, untuk membedakannya dengan apa? Dengan ibadah. Ya. Kaidah ini sangatlah penting karena apa? Untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Sehingga penerapan kaidah ini ya sangat penting sekali. Sebagaimana contoh seseorang duduk di masjid, ya, itu bisa jadi sekedar untuk beristirahat atau dengan tujuan yang lain, yaitu tujuan iktikaf. Itu tergantung apa? Niatnya. Ada lagi seseorang memberi harta kepada orang lain, bisa jadi apakah untuk zakat atau kafarah atau sekedar sedekah biasa. Ini tergantung niatnya. Demikian pula menyembelih binatang, bisa jadi untuk ibadah kurban atau akikah atau sekedar untuk makan-makan biasa, tergantung pada niatnya. Ya. Demikian pula contoh penerapan kaidah ini untuk membedakan ibadah yang satu dengan lainnya. Ya. Ketika seseorang sholat 4 rakaat, ya, bisa sholat duhur, bisa sholat asar, tergantung niatnya. Demikian pula ketika seseorang sholat 2 rakaat, ya, sholat sunnah, bisa jadi sholat sunnah sebelum subuh atau sholat sunnah yang lainnya, tergantung niatnya. Bahkan puasa bisa jadi puasa ini qadha atau puasa sunnah, tergantung niatnya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, itu kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Ya. Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Ya, keyakinan tidak bisa hilang karena keraguan. Ya. Yang ini penerapannya adalah banyak. Ya. Di antaranya adalah dalil sebuah hadis yang kita insya Allah sudah mengetahuinya. Nabi pernah bersabda, la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Yang mana seseorang janganlah meninggalkan sholat, janganlah membatalkan sholatnya sampai ia mendengar suara atau mendapatkan bau dari kentutnya. Ya. Jadi ini apa? Keraguan tidak bisa menghilangkan, ya, sebuah keyakinan. Ini kaidah yang sangat penting sekali. Kaidah yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ya, kesempitan itu mendatangkan kemudahan. Ya, kesempitan akan mendatangkan kemudahan. Yang mana contoh dari penerapan kaidah ini, ya, berbagai macam rukhsah, ya, kemudahan yang kita dapatkan dalam ibadah. Bagi apa? Bagi kita yang memiliki kesempitan atau kesulitan, ya. Yang mana ini rukhsah seperti, ya, sholat qashar bagi musafir, sholat dengan duduk bagi yang sakit, ya, atau qadha puasa bagi yang musafir, yang sakit, ya, dan membayar fidyah bagi orang yang tidak mampu berpuasa. Ini kaidah ini sangat penting dan masuk dalam berbagai macam bab fikih. Yang keempat, kaidah ad-dararu yuzalu. Kaidah ad-dararu yuzal, ya. Kemudaratan, ya, itu harus dihilangkan, ya. Atau dalam lafaz yang lain, la darara wa la dirar. Janganlah memberikan madarat kepada orang lain dan juga diri kalian sendiri. Nah, maka di sini kaidah yang sangat penting yang mana contoh penerapannya adalah haramnya makanan yang diharamkan, ya. Haramnya makanan yang diharamkan itu menjadi hilang jika seseorang tidak mendapati satu makanan pun kecuali itu. Dan jika ia tidak memakannya, maka ia bisa mati. Maka ini apa? Ad-dararu yuzal. Ya, kemadaratan itu harus dihilangkan. Maka dalam keadaan seperti itu boleh memakan bangkai binatang
Karena kalau tidak makan, maka apa bisa meninggal. Demikian pula seseorang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekafiran, ya, di bawah ancaman yang nyata, ya, yang mana apa? Dia diperbolehkan untuk mengucapkan kalimat tersebut asalkan hatinya masih mantap dalam keimanan. Ini apa? Karena apa? Karena maldharat, ya. Karena apa? Karena maldharat. Nah, ini kaidah yang keempat, yang mana ad-dhararu yuzal atau la dharar wa la dirar. Ini kaidah yang sangat penting dan banyak sekali nanti penerapannya. Kaidah yang kelima, al-'adatu muhakkamah, yang artinya adalah apa? Adat, kebiasaan itu bisa dijadikan landasan hukum, ya. Adat atau kebiasaan itu bisa dijadikan landasan sebuah hukum. Contohnya apa? Ya, contoh penerapan kaidah ini adalah penetapan masa haid atau kadar nafkah. Kadar nafkah kan berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, kadarnya beda. Ya. Demikian pula kualitas bahan makanan untuk kafaroh itu beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Ya. Dan penerapan dalam kasus-kasus yang lainnya. Ini ya 5 kaidah kubro yang bisa kita singkat di sini. Kalau al-umuru bi maqasidiha al-qasdu, al-yaqinu la yazulu bisyak al-yaqin, al-masyaqqatu tajlibu taisir al-masyaqqah, ad-dararu yuzal itu ad-darar, al-'adatul muhakkamah, al-'adah. Al-qasdu al-yaqinu al-masyaqqah ad-dararu al-'adah. Ini kita hafalkan dan kita apa? Kita akan mempelajari berbagai macam penerapannya dalam fikih kehidupan sehari-hari. Sanian, al-qawaidul fiqhiyah as-sughra. Setelah tadi kita membahas yang kubra, sekarang yang sughra, ya. Itu kaidah fikih sughra. Apa definisinya? Wa hiya allati yandariju tahtaha 'adadun aqallu minal furu'. Itu kaidah yang masuk di bawahnya sejumlah masalah-masalah fikih yang jumlahnya itu lebih sedikit. Ya, jumlah masalah-masalah fikih yang masuk dalam kaidah sughra ini sedikit. Bahkan terkadang hanya khusus dalam fikih, masalah fikih jual beli contohnya. Ya, dalam masalah akad muamalah. Ya. Wa tantadimu ahkaman min aqsamin mukhtalifah minasyariah. Ya, sehingga hanya khusus hukum-hukum ya pada bab atau macam tertentu dari fikih syariah ini, dari masalah-masalah fikih. Sehingga apa? Inilah dinamakan kaidah fikih sughra. Karena apa? Masalah fikih yang masuk dalam kaidah fikih sughra ini lebih sedikit dibandingkan dengan kaidah kubra tadi. Bahkan terkadang hanya dalam satu bab fikih saja, ya. Yang perlu kita ketahui bahwasannya apa? Sebagian kaidah fikih sughra ini adalah turunan dari kaidah kubro, yang insya Allah akan kita bahas apa saja turunan-turunan dari kaidah fikih kubro tersebut. Para ikhwah dan akhwat yang semoga dirahmati Allah, kita lanjutkan. Al-qawaidul mundarijah tahta qaidah al-umur bimaqasidiha. Kaidah-kaidah turunan yang berada di bawah kaidah al-umur bimaqasidiha. Ya, segala perkara itu tergantung pada maksud atau niatnya. Yang mana ini adalah kaidah kubro, itu memiliki beberapa kaidah turunan, ya. Ini adalah kaidah-kaidah sughra yang masuk di bawah kaidah kubro al-umuru bimaqasidiha. Yang pertama adalah kita lihat di sini, al-ibratu fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani. Ya. Acuan dalam akad adalah maksud dan niatnya. Ya. Jadi acuan dalam akad adalah maksud dan niatnya, bukan lafadz dan struktur kalimat yang digunakan. Nah, ini penting sekali ya.
penting sekali dalam masalah apa? Dalam masalah akad, ya. Kenapa? Karena jika terjadi suatu akad atau transaksi, maka yang dijadikan acuan dalam menetapkan status akad adalah niat dan maksud sebenarnya akad tersebut, ya. Yang mana niat dan maksud itu bisa ditangkap dari lafadz dan ungkapan yang digunakan saat akad tersebut dilakukan, ya. Jadi ketetapan status akad tidak ditentukan dari lafadz yang digunakan oleh dua orang yang melakukan akad, ya, tapi apa? Ditentukan oleh maksud dan niat dari akad tersebut. Yang mana ini banyak sekali ya contohnya. Contoh ya, ada lafadz wadiah. Lafadz wadiah ini adalah titipan, tapi hakikatnya adalah rohn atau ya pegadian. Sehingga jika seseorang yang uangnya tidak mencukupi untuk membayar suatu barang, maka dia berkata kepada si penjual, saya titipkan dulu handphone saya ya kepada Anda sampai saya melunasi kekurangan harga barang yang saya beli. Kan mungkin kita beli sesuatu, terus ternyata uangnya kurang, ya, mau ngambil uang dulu, saya titipkan apa? Saya titipkan HP saya. Nah, maka akad ini hakikatnya adalah rohn atau pegadian, ya, menggadaikan suatu barang sebagai jaminan. Jadi akad ini bukan wadiah, bukan titipan, meskipun dia menggunakan kata apa? Kata titipan. Nah, ini kan sangat penting sekali. Karena ya nanti akad rohn dan wadiah ini nanti konsekuensinya bisa apa? Bisa berbeda. Nah, sebagaimana contoh di sini ya, kita lihat kalau yang dicontoh di sini adalah al-hibatu bi'iwadin, yaitu seseorang menghibahkan tapi dengan syarat ganti, minta ganti. Sebagaimana contoh, ya saya hibahkan barang ini kepadamu selamanya, tapi saya minta uang 1 juta rupiah. Ya meskipun lafadznya ini adalah hibah, tapi dengan permintaan uang tersebut, maka akad tersebut bukan hibah, tetapi merupakan akad jual beli. Karena apa? Dengan adanya lafadz tadi minta sejumlah uang tadi. Ini contoh dari apa? Al-ibrah fil uqud bil maqasid wal ma'ani. Kemudian yang di bawah kaidah al-umur bi maqasidiha antara lain adalah an-niyatu tukhassisul 'am wa tu'ammimul khass. Ya, niat itu bisa mengkhususkan sesuatu yang umum atau membuat umum sesuatu yang khusus. Yang mana ini biasanya adalah niat dalam sumpah, ya, dalam sumpah. Contohnya seseorang bersumpah tidak akan makan daging. Saya bersumpah tidak akan makan daging. Nah, dalam niatnya itu mungkin daging adalah daging kambing, ya. Maka apa? Maka yang tidak boleh ya dalam niatnya tersebut daging kambing, sedangkan daging yang lainnya itu boleh, ya. Demikian pula al-aimanu mabniyatun alal aghrad la alal alfat, ya. Ini masuk dalam al-umur bi maqasidiha. Demikian pula la thawaba illa biniyah, tidak ada pahala kecuali dengan niat, ya. Naam. Kemudian kaidah yang kedua, al-qaidul mundarijah tahta qaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Kaidah-kaidah turunan yang berada di bawah kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Ini adalah kaidah yang sangat penting sekali, ya. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang mana penerapannya adalah banyak, ya, kasus-kasus yang membutuhkan sebuah jawaban, ya. Sehingga ketika seseorang memahami kaidah ini, insya Allah akan hilang keraguan dan akan hilang, ya, rasa was-was. Sebagaimana contohnya apabila seseorang telah yakin bahwa ia telah yakin dia telah berwudu. Kemudian dia ragu apakah telah batal wudunya atau belum. Sudah wudu, ragu wudunya batal atau belum, maka dihukumi dia tetap suci dan tidak berwudu lagi, ya. Sebaliknya,
Sebaliknya apabila seseorang yakin bahwa wudhunya telah batal, yakin wudhunya sudah batal, akan tetapi dia ragu apakah dia telah berwudhu lagi atau belum, maka apa? Maka wajib baginya untuk berwudhu lagi. Karena apa? Yang yakin dia telah batal, sedangkan ragunya adalah sudah wudhu lagi atau belum. Ya. Dalam masalah najis contohnya, apabila seseorang telah yakin bahwa sebuah pakaian terkena najis, namun tidak tahu dari bagian mana pakaian tersebut yang terkena najis ya, nggak tahu ini wah ini kena najis yakin, tapi nggak tahu di mana terkena najis, maka dia apa? Harus mencuci pakaian itu seluruhnya. Ya. Dalam sholat contohnya, apabila seseorang itu ragu ya dalam sholatnya, apakah dia telah sholat 3 rakaat atau 4 rakaat misalnya, maka dia harus mengikuti yang yakin. Yaitu yang yakin apa? Yang paling sedikit rakaatnya. Ya. Jadi ya kalau seperti ini kasusnya, yang dipilih adalah yang 3 rakaat. Demikian pula ketika tawaf dalam Ka'bah, ragu ini sudah 6 atau baru 6 atau sudah 7, maka yang diambil yang 6 ya. Ini kaidah yang sangat penting sekali, bisa kita lihat di sini kaidah turunannya banyak ya. Seperti al-aslu baqa'u makana ala makana, al-aslu bara'atul dhimmah, al-aslu fil umuri al-aridah al-adam, al-aslu idafatul hadisi li aqrabi awqatihi, al-aslu fil asya'i al-ibahah, al-aslu fil abda'i wal luhumi wa malil ma'sum wa nafsihi at-tahrimu, la ibrata bidzon al-bayyinu khata'uhu. Ya. Ini kaidah-kaidah turunan bisa dipelajari dan bisa di sini dibaca contoh-contohnya. Nah, kemudian al-qawaidul mundarijah tahta qaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kaidah-kaidah turunan yang berada di bawah kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Adanya kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Ya, kaidah ini sangat penting sekali, yang mana kita ketahui apabila seseorang dalam keadaan sakit, jika tidak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri, maka boleh sholat dengan duduk. Jika tidak mampu duduk, maka bisa sholat dengan berbaring. Ya, dan cukup untuk berisyarat ya ketika ruku ataupun sujud. Demikian pula ketika seseorang ya secara asal diwajibkan bersuci dengan air ya. Namun jika tidak bisa menggunakan air karena sakit atau tidak ada air, maka diperbolehkan ya melakukan tayamum. Contoh lain, seorang musafir yang sedang menanggung beratnya perjalanan diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ya, diperbolehkan untuk menjamak dan mengqashar sholat. Ya, bahkan diperbolehkan mengusap khuf selama 3 hari. Ya, sebagai ganti dari Dari mencuci kaki dalam berwudu. Ini kemudahan ya. Kemudahan yang datang ya dalam kesulitan. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Bentuk kemudahan pula adalah contoh lain, jika ya pakaian atau badan seseorang terkena sedikit darah maka dimaafkan. Ya. Demikian pula seseorang yang beristijmar ya, membersihkan najis dengan batu atau semisalnya, karena tidak ada air. Ya. Tidak ada pengganti dari istinja. Ya. Ini adalah sebuah kemudahan. Nah, turunan dari kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir itu seperti idza dhaqal amru ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa. Ya. Al-daruratu tubihul mahdurat ma ubiha lid-darurah yuqaddaru biqadariha. Al-ittirar la yubtilu haqqal ghair ya. Al-ittirar la yubtilu haqqal ghair. Ya, insyaallah ini hanya sekilas saja. Ya, tidak kita bahas ya secara rinci karena ini hanya untuk menjelaskan kaidah-kaidah turunan secara umum yang masuk dalam al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Kemudian kaidah kubra yang keempat adalah kaidah la darara wala dirar, atau kaidah ad-dararu yuzal. Ya, kaidah la darara wala dirar
adalah kaidah yang menunjukkan bahwasannya apa? Tidak boleh berbuat apa? Sesuatu yang mudarat. Ya, sehingga segala kemudharatan apapun bentuknya itu hukumnya terlarang dan harus dihilangkan. Nah, apa sajakah turunan dari kaidah ini? Turunan kaidah ini diantaranya adalah kita lihat di sini, ya, yaitu ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Ya, ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Suatu hal yang mudarat itu harus dicegah sebisa mungkin. Ya, mudarat itu harus dicegah semaksimal mungkin. Sebagai contoh, apabila seseorang ya contohnya diserang sama orang jahat, maka tidak mengapa baginya untuk membela diri, ya, meskipun dia harus membunuh orang jahat tersebut demi menghindarkan kemudaratan atau kematian yang terjadi pada dirinya. Ya, meskipun konsekuensinya ketika dia membela diri menyebabkan penjahat tersebut apa? Penjahat tersebut meninggal dunia. Perlu diketahui bahwasanya ad-dararu yadfa'u biqadril imkan, ya, kemudaratan dihilangkan semaksimal mungkin, ya. Ini adalah sebuah kaidah yang penting terutama dalam masalah nahi munkar. Karena di antara kemudaratan itu adalah sebuah kemungkaran. Yang perlu kita ketahui ayuhal ikhwah, bahwasannya nahi munkar itu apa? Ada dua macam. Ada nahi munkar yang bentuknya apa? Berusaha menghilangkan kemungkaran secara total. Ya. Yang kedua, ada nahi munkar dengan cara meminimalkan kemungkaran tersebut meskipun tidak seluruhnya hilang. Maka kaidah ini ya kaidah yang sangat penting. Yang ini bisa kita lihat dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana Nabi Yusuf menjadi bendahara negara Mesir. Padahal negara Mesir saat itu adalah negara kafir. Namun Nabi Yusuf masuk ke dalam sistem kafir tersebut untuk mengurangi kemudaratan negeri tersebut, walaupun tidak akan seluruhnya hilang. Ya, demikian pula di zaman sekarang, sebagian ulama mengatakan orang yang masuk ke dalam lembaga-lembaga pelayanan masyarakat yang mana masih menganut sistem kafir, maka dia tidak akan bisa menghilangkan kemungkaran secara total. Tetapi paling tidak dia bisa menguranginya. Inilah jadi kemudaratan itu harus berusaha dihilangkan semaksimal mungkin. Kemudian turunan berikutnya adalah ad-dararu la yuzalu bimislihi. Ya. Kemudaratan ya tidak dihilangkan dengan memunculkan kemudaratan yang semisalnya. Ad-dararu la yuzalu bimislihi. Jadi sebuah kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan tetapi memunculkan kemudaratan yang semisalnya, apalagi kemudaratan yang lebih besar. Contohnya apa? Man ukriha ala qatlil muslim. Seseorang yang dipaksa untuk membunuh seorang muslim. Ya. Jadi seorang yang diancam akan dibunuh apabila tidak membunuh kawannya. Ya. Jika dia dibunuh, maka itu adalah kemudaratan. Namun jika dia ingin menyelamatkan dirinya dengan cara membunuh kawannya tersebut, maka itu juga adalah bentuk kemudaratan yang sama. Sehingga dalam hal ini tidak boleh melakukannya. Kenapa? Karena nyawanya tidak lebih berharga daripada nyawa kawannya. Ya, sehingga kemudaratan ini tidak boleh ditolak dengan memunculkan kemudaratan yang sama. Gitu ya, karena ya sama-sama seorang muslim yang meninggal. Ya, ini adalah apa? Seorang yang dipaksa untuk membunuh seorang muslim. Contoh lain mungkin ya, mungkin ada seorang yang miskin. Ya, dia mempunyai kawan yang sama-sama miskin. Maka apa? Maka dia tidak boleh memberikan hartanya kepada kawannya tersebut demi menghilangkan kemudaratan pada kawannya tersebut. Kenapa? Karena dia juga sama miskin. Karena hal ini akan menyebabkan kemudaratan pada dirinya, pada istrinya dan keluarganya. Ya, ini
ad-dararu la yuzalu bimislihi. Ya, apa? Kemudaratan tidak boleh dihilangkan tetapi memunculkan kemudaratan yang semisalnya. Turunan yang berikutnya adalah ad-dararul asyaddu yuzalu bid-dararil akhaf. Ya, madarat yang lebih besar dihilangkan dengan madarat yang lebih ringan. Ya, serupa dengan kaidah ini adalah yang kita kenal dengan istilah irtikabu akhafid dararain. Ya, menempuh madarat yang lebih ringan, yang mana kedua madarat tersebut tidak bisa dihindari. Ya, irtikabu akhafid dararain, mengerjakan madarat yang lebih ringan. Yang mana kaidah ini diterapkan apabila kita dihadapkan pada dua kemudaratan yang tidak bisa dihindari. Ya, tidak bisa dihindari semuanya secara sekaligus. Tidak boleh tidak, harus dilakukan dan tidak ada pilihan ketiga. Maka dalam hal ini sikap yang diambil adalah menempuh kemudaratan yang lebih ringan. Ya, hal ini sebagaimana ya kisah ya seorang badui yang kencing di masjid. Ini madarat karena dengannya masjid akan terkena najis. Namun jika badui tersebut dilarang, maka mudarat yang lebih besar akan muncul, yaitu air kencingnya akan menjadi berhamburan. Nah, pada kasus ini Nabi dihadapkan pada dua kemudaratan yang tidak bisa dihindari semuanya secara sekaligus. Maka Nabi menempuh kemudaratan yang lebih ringan. Apa? Dengan membiarkan orang badui tersebut. Demikian juga ada contoh lain seperti contoh kisah Nabi Khidir. Ya, Nabi Khidir ketika melubangi kapal yang ia tumpangi. Ya, merusak kapal ya, itu kan sebuah kemudaratan. Namun Nabi Khidir memilih untuk melakukan hal tersebut demi menghindari kemudaratan yang lebih besar. Ya. Agar apa? Ya, agar perahu tersebut tidak ya dirampas ya, tidak dirampas oleh perompak atau yang dikatakan yang dikenal dengan istilah ya bajak laut ya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Kahfi. Jadi ini adalah apa? Kaidah irtikabu akhafid dararain ya, atau bisa juga masuk dalam idza ta'aradat mafsadatan ru'iya a'dhamuha birtikabi akhafihima. Ya, ini adalah apa? Masuk dalam contoh tadi. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir adalah dar'ul mafasid aula min jalbil masalih. Ya, kaidah yang sangat penting sekali ini, bahwasannya menolak madarat itu lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat. Ya. Kaidah ini perlu kita catat ya. Kapan menolak madarat itu lebih dikedepankan daripada mendatangkan maslahat. Kaidah ini diterapkan apabila maslahat dan mudaratnya itu sama. Tidak ada dari keduanya itu yang lebih besar, sama. Kalau antara masalah dan mudaratnya itu sama-sama besarnya, ya, kadarnya sama, maka didahulukan untuk meninggalkan madarat tersebut, ya, atau meninggalkan apa? Meninggalkan masalah tersebut agar tidak terjadi madarat. Ya. Hal ini apa? Jadi lebih didahulukan untuk menolak madarat daripada mendatangkan maslahat. Ya. Contoh ini adalah seperti apa? Seperti istinsyak, ya, menghirup air ke hidung dengan sungguh-sungguh, ya, akan mendatangkan maslahat istinsyak dengan sungguh-sungguh. Tetapi ketika berpuasa, menghirup dengan sungguh-sungguh itu dikhawatirkan air masuk, ya, dan ketertelan dalam lambung, ya, sehingga bisa membatalkan puasa. Ya. Contoh lain kalau dalam muamalah seperti apa? Seperti seseorang yang ingin meninggikan rumahnya. Karena semakin tinggi rumahnya, maka dia akan mendapatkan apa? Udara yang segar, sinar matahari yang cukup,
sehingga itu merupakan kemaslahatan bagi dia. Tetapi dampaknya adalah tetangganya yang mengalami kemudaratan. Ya, udara jadi sulit masuk ke rumahnya, sinar matahari tidak sampai ke dalam rumahnya. Maka dalam hal ini tidak sepatutnya orang tersebut meninggikan rumahnya untuk menghindari kemudaratan yang akan timbul. Ya, ini kaidah yang sangat penting ya. Namun apabila kemaslahatan itu lebih besar daripada kemudaratan yang akan timbul, ya, maka apa? Maka mengambil maslahat itu lebih diutamakan walaupun harus menghadapi kemudaratan, ya. Contohnya apa? Contohnya apabila dalam sebuah negeri ya diadakan pemilihan presiden di mana calonnya ada seorang yang muslim dan satu lagi orang yang kafir. Maka apa? Maka memilih dan mengikuti pemilu tersebut lebih afdal. Walaupun apa? Walaupun harus menabrak sistem kafir ya, sistem yang tidak islami, yang mereka katakan dengan sistem demokrasi. Ya. Karena apa? Karena maslahat yang diharapkan lebih besar untuk mendapatkan pemimpin yang muslim. Wallahu taala a'lam. Kemudian kaidah kubra yang terakhir yaitu yang kelima adalah al-adah muhakkamah. Ya. Sebuah adat atau uruf itu bisa dijadikan penentu sebuah hukum. Ya, adat atau uruf sebagai penentu hukum. Jadi adat atau yang bisa kita sebut uruf itu adalah suatu perkara yang dilakukan oleh suatu masyarakat ya, yang mana dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu tradisi. Maka karena dilakukan berulang-ulang itu dikatakan al-adah. Diambil dari kata apa? Al-audu. Al-audu yang artinya adalah sesuatu yang kembali. Ya. Jadi para ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-adah muhakkamah ini adalah sesuatu yang sangat penting ya. Ini kaidah yang diterapkan apabila ada lafadz-lafadz yang ada di dalamnya, lafadz-lafadz dalam nas-nas syar'i itu tidak ditegaskan batasannya oleh syariat. Ya. Lafadz dalam nas syar'i tidak dijelaskan batasannya oleh syariat, seperti beberapa dalil yang menjelaskan tentang apa? Masalah kadar nafkah, ya. Kadar muamalah yang baik antara suami istri, ya, berbakti kepada orang tua, ya. Mungkin urufnya adatnya beda antara di Indonesia atau negara yang lainnya, ya. Berbeda dengan lafadz-lafadz yang sudah jelas ditentukan batasannya oleh syariat seperti lafadz adzan, ya, salat dan lain sebagainya. Ya, yang mana biasanya al-adah muhakkamah ini berlaku pada hal-hal yang merupakan muamalah ya antara manusia. Ya. Ini bisa kita lihat ya kaidah qawaid mundarijahnya, kaidah turunannya ada innama tu'tabarul adah idza turidat aw ghulibat. Al-ma'ruf wa 'urfan kal masyruti sartan. Ya. Ini kaidah yang sangat penting ya. Bahwasanya apa? Al-ma'ruf wa 'urfan kal masyruti syartan. Yang mana sesuatu yang telah menjadi uruf maka itu seperti syarat ya. Seperti syarat meskipun tidak dilafadzkan. Ya, sesuatu yang menjadi uruf maka apa? Maka adalah syarat yang meskipun tidak dilafadzkan. Sebagaimana suatu daerah yang jika ingin mengadakan pernikahan atau walimahan, maka biasanya sebagian daerah diadakan di rumah perempuan. Ya, maka hendaknya pihak laki-laki tidak berusaha menuntut untuk agar dia dipindah ke rumahnya. Ini seperti al-adah al-muhakkamah. Contoh lain yang masuk turunan dalam kaidah ini adalah al-kitabu kal khitabi. Hukum tulisan itu sama dengan hukum pembicaraan, ya. Yang mana ini bisa kita lihat pada kebanyakan akad transaksi di zaman sekarang ini, ya. Banyak yang sudah menggunakan tulisan, ya. Maka ini akan diberlakukan seperti akad dengan lisan, ya.
Maka ya banyak permasalahan di sini yang sangat penting untuk dipelajari berkaitan dengan apa? Kaidah Alkitab kal khitab. Ya. Al-isyaratul ma'hudah minal ahras kan nukti bilisan. Isyarat yang dilakukan oleh seseorang yang bisu, ya, maka itu seperti apa? Seperti dia berbicara dengan lisan. La yunkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman. Ya, tidak diingkari perubahan hukum itu juga apa? Bisa terjadi karena perubahan zaman. Ini kaidah yang masuk dalam apa? Al-adatu al-muhakkamah. Kemudian kita masuk pada pembagian kaidah fikih yang ketiga. Ya. Salisan al-qawaidul madhabiyah. Ini berkaitan dengan kaidah madhab. Ya. Apa itu? Wahiyya tilkal qawaidul lati takhtalifu bi ikhtilafil madahib. Itu adalah kaidah-kaidah yang berbeda-beda sesuai dengan berbedanya madhab. Ya. Kakhtilafil qawaidil mustakhrajah, ya, masalan mila hadis syarif. Sebagaimana perbedaan, ya, kaidah yang diambil, ya, kaidah yang dikeluarkan, ya, dari permasalahan hadis contohnya. Haitsu la yahtajul Imam Syafi'i bil hadisil mursal, yang mana Imam Syafi'i tidak berhujjah dengan apa? Hadis mursal. Bi'aksil Imam Abi Hanifah rahimahullah. Berbeda dengan Abu Hanifah yang berhujjah dengan hadis mursal. Jadi ini ya maksudnya adalah qawaid madhabiyah ini, ya, sebagian madhab memakai, ya, menganggap kaidah ini, memakai kaidah ini, tapi bagi madhab yang lain tidak memakai kaidah tersebut. Wal qawaidul madhabiyah hiya allati tattafiqu ma'a madhabin duna madhabin akhar, misal, ya. Dan kaidah-kaidah madhabiyah yang dia, ya, sepakat, ya, bersama suatu madhab, tetapi madhab yang lainnya tidak sepakat. Contohnya apa? Kaidah al-ajru wal dhaman la yajtami'an. Ya, kaidah al-ajru wal dhaman la yajtami'an madkuratun fi masadil fiqhil Hanafi. Yang mana disebutkan dalam sumber-sumber fikih Hanafi. Wala tatamasya ma madhabil jumhur. Tapi apa? Tidak dipakai, ya. Tidak ada dalam apa? Dalam sumber-sumber fikih pada madhab jumhur yang lainnya. Ya, madhab apa? Madhab jumhur, madhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang kedua, qaidah ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Ya, dzakaraha Syuyuti fil ashbahi wan nadhair inda Syafi'iyah. Yang mana Imam Syuyuti menyebutkan kaidah ini, ya, rukhsah itu tidak diberikan bagi apa? Seseorang yang melakukan maksiat. Ya. Jadi apa? Ini disebutkan oleh Imam Syuyuti dalam kitab beliau yang masyhur, ya, Al-Ashbah wa Nadhair. Ini adalah kaidah menurut Syafi'iyah. Walaysat musallamatan indal Hanafiyah. Tetapi kaidah ini apa? Tidak diterima menurut Hanafiyah. Ya. Ini tadi yang telah kita bahas, ya. Jadi kesimpulannya adalah, ya, pembahasan pada kaidah fikih, ya, pembagiannya macamnya ada 3, ya, al-qawaid fikih kubra, sughra, dan madhabiyah. Dan telah kita bahas pengertiannya masing-masing, ya, dan juga contoh-contohnya, penerapannya, ya. Ini secara sekilas, secara umum, meskipun tidak terlalu detail, namun mudah-mudahan memberikan gambaran kaidah-kaidah yang akan kita bahas pada kitabnya beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Naktafi hadzal qadar fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.